Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah Bu Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memasuki subtema baru, yaitu subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja ya? Coba siapa yang masih ingat? Iya, Masya Allah, ternyata anak-anak ibu semuanya masih mengingatnya dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda mati, termasuk juga dengan ciri-cirinya. Iya, mengapa suatu benda dikatakan benda hidup, mengapa benda itu disebut benda mati, kita sudah mempelajari ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu benda hidup. Nah, benda hidup itu ada apa saja ya? Iya, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hewan di sekitarku. Nah, sebelum ke materi, kita lihat dulu yuk. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan menyimak penjelasan dari Bu Guru, anak-anak diharapkan dapat membuat kalimat pemberitahuan dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak diharapkan dapat menuliskan aturan merawat hewan dengan benar. Hewan di sekitarku. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya juga berbeda-beda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, seperti yang dilakukan oleh anak yang ada dalam gambar ini. Dia sangat menyayangi hewan peliharaannya. Apa ya hewan peliharaannya? Iya, hewan peliharaannya adalah kelinci. Sebagai bukti sayangnya, dia selalu memberi makan hewan peliharaannya dengan baik dan teratur. Nah, seperti yang dilakukan oleh anak tadi, di sini juga ada kegiatan yang dilakukan oleh Benny bersama hewan peliharaannya. Benny mempunyai hewan peliharaan apa ya? Iya, Benny mempunyai hewan peliharaan kucing. Nah,
apa ya yang dilakukan Beni terhadap hewan peliharaannya? Iya, yang pertama adalah Beni selalu memberi makan dan minum hewan peliharaannya secara teratur. Kemudian yang kedua, iya, Beni selalu membersihkan kandangnya. Supaya apa? Supaya hewan peliharaannya bisa tinggal di situ dengan nyaman. Yang ketiga apa? Iya, Beni juga selalu membersihkan badannya, memandikannya, supaya hewan peliharaannya selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Iya, dan yang keempat adalah Beni juga selalu membersihkan kukunya supaya tidak berbahaya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh Beni dalam rangka merawat hewan peliharaannya. Jadi, ketika anak-anak mempunyai hewan peliharaan, pastinya harus dirawat dengan baik, dan cara merawatnya pun ada aturannya. Yang tentunya setiap hewan itu ada bedanya atau ada caranya masing-masing. Nah, seperti yang kita lihat di kandang hewan peliharaan Beni, yaitu di samping kandang kucingnya ada tulisan. Nah, apa ya tulisan yang ada di sana? Iya, tepat sekali. Di sana tertuliskan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, apa ya maksud dari tulisan ini? Iya, Beni ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Nah, tulisan yang ada di sini ini adalah salah satu contoh kalimat pemberitahuan. Apa sih tujuan dari kalimat pemberitahuan itu? Iya, tujuan dari kalimat pemberitahuan itu adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, anak-anak biasanya ketika jalan atau di tempat umum atau di sekitar rumah pun juga sering menemukan kalimat pemberitahuan yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Nah, nanti anak-anak bisa mengamatinya dan kemudian anak-anak bisa eh, menganalisa kira-kira apa ya maksud dari kalimat pemberitahuan ini atau maksud dari gambar ini. Nah, nanti anak-anak bisa berlatih juga secara mandiri. Nah, anak-anak, ternyata selain Benny memelihara kucing, dia juga memelihara ayam loh. Wah, ternyata ayam Benny juga banyak ya. Iya, di sini Benny terlihat sedang memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Kandang ayamnya pun juga terlihat sangat bersih. Nah, ini adalah salah satu cara Benny untuk merawat hewannya dengan baik. Nah, memelihara hewan ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita pun harus tahu cara merawat hewan peliharaan. Jadi tidak boleh asal-asalan. Semuanya pun ada aturannya. Hewan peliharaan pun harus dirawat agar tumbuh dan sehat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Fi kulli dati kadibi rotbati ajru. Di setiap hewan yang memiliki jantung yang basah terdapat pahala. Dan yang kedua, dalam hadis riwayat Tirmidzi,
Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Nah, dari kedua hadis ini terlihat jelas pesannya bahwa kita harus menyayangi dan merawat hewan dengan sebaik mungkin. Insya Allah dari apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan pahala. Selain itu juga, jika kita menyayangi apapun yang ada di bumi, maka insya Allah Allah pun akan menyayangi kita. Nah, oleh karena itu, dari sekarang anak-anak pun juga harus menyayangi hewan peliharaannya dan juga hewan yang ada di sekitar. Jangan sampai kita lakainya. Kita pun harus bertanggung jawab, harus melakukan hal yang terbaik. Nah, untuk mengetahui tentang berbagai macam binatang sebelum pandemi, ceritanya Sekolah Siti mengadakan outing kelas ke Kebun Binatang Nusantara. Nah, ketika itu sambil berkeliling kebun binatang, Bu Guru meminta kepada anak-anak untuk mencari pemberitahuan yang ada di kebun binatang. Nah, pastinya anak-anak juga pernah ke kebun binatang dengan ayah bunda. Nah, ketika anak-anak berjalan, pastinya anak-anak suka melihat tulisan ya. Iya. Nah, di sini sekarang kita bantu ya. Kita bantu Sinti dan teman-teman. Kira-kira apa ya pemberitahuan yang biasa kita temukan di kebun binatang? Nah, tugas kita hari ini seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-teman, kita juga akan menuliskan 4 pemberitahuan yang biasa kita temukan di kebun binatang. Nah, anak-anak dapat menuliskannya di buku tulis. Kemudian sebagai bukti dokumentasinya, anak-anak bisa memfotokannya, kemudian dikirim ke link lapor mandiri. Alhamdulillah ternyata hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal ya. Iya, anak-anak ibu guru hari ini anak-anak yang super hebat. Semuanya disiplin, bertanggung jawab, kemudian menyimak materi dengan baik. Nah, insya Allah apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik, kemudian bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, Bu Guru mau menanyakan kembali, apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita sudah belajar tentang aturan merawat hewan. Kemudian yang kedua tentang kalimat pemberitahuan. Alhamdulillah, sekian dari Ibu Guru. Bu Guru berpesan tetap jaga kesehatan, kemudian selalu stay di rumah. Insya Allah, meskipun kita belajar dari rumah, Bu Guru yakin anak-anak tetap semangat. Anak-anak selalu bertanggung jawab, kemudian anak-anak pun juga belajar mandiri, tidak selalu bergantung pada ayah bunda. Jangan lupa uh, anak-anak ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mendampingi kalian. Ketika anak-anak berbuat salah pun jangan lupa selalu ucapkan maaf ya. Dan kemudian ketika kalian ingin minta tolong maka ucapkan kata tolong. Sekian dari Ibu Guru, terima kasih Ayah Bunda atas pendampingannya. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu Guru, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Tetap semangat.